Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan dosen, Bapak Ibu guru, dan adik-adik mahasiswa? Pada video kali ini kita akan membahas terkait jurnal internasional. Ya, jurnal internasional merupakan jurnal sebagai syarat dalam beberapa hal seperti untuk kenaikan pangkat, untuk kelulusan mahasiswa, dan mungkin yang lainnya. Nah, saya akan membahas apa sih yang menjadi kriteria sebuah jurnal dikatakan sebagai jurnal internasional. Jadi jurnal internasional itu bukan jurnal yang berlabel international journal. Karena banyak kita temukan ada labelnya International Journal of apa gitu ya. Nah, itu bukan menjadi ketentuan bahwa jurnal tersebut adalah jurnal internasional. Nah, namun ada beberapa kriteria ya yang mensyaratkan bahwa jurnal itu merupakan jurnal internasional. Yang pertama, jurnal tersebut memuat karya ilmiah yang ditulis dengan memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dan etika akademik. Nah, artinya jurnal tersebut berisikan memang tulisan-tulisan yang bersifat ilmiah. Nah, berikutnya yang kedua adalah jurnal tersebut memiliki ISSN atau International Standard Serial Number ya, yang biasanya dicantumkan di jurnal tersebut. Kalau dia online itu ada di websitenya, atau kalau dia yang offline itu biasanya ada di covernya. Lalu jurnal tersebut ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB. Jadi boleh menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab, Prancis, Rusia, Spanyol, atau Cina. Namun ingat bahwa tidak semua jurnal yang ditulis dengan menggunakan bahasa PBB itu merupakan jurnal internasional. Ya, namun kalau dia tidak ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB, berarti dia bukan jurnal internasional. Itu yang harus digarisbawahi. Kemudian yang ketiga, jurnal tersebut memiliki versi online. Ya. Lalu yang keempat, jurnal tersebut memiliki dewan redaksi atau editorial board yang pakarnya sesuai dengan bidang yang disajikan dalam dalam jurnal tersebut, atau pakarnya sesuai dengan skop jurnal tersebut, yang berasal minimal dari 4 negara. Jadi kalau editorial board-nya tidak berasal dari 4 negara, maka dia tidak dinyatakan sebagai jurnal internasional. Jadi teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, dicek dulu di editorial board-nya apakah ada 4 negara yang menyuntingnya. Lalu, yang berikutnya, yang keenam, bahwa artikel yang diterbitkan di setiap penerbitan itu harus memuat minimal 2 negara. Ya, jadi artikel itu minimal 2 negara. Kalau dia hanya 1 negara, walaupun bervariasi, misalkan kalau dia dari Indonesia, walaupun ada dari Sabang sampai Merauke, tapi hanya dari Indonesia saja, tidak dinyatakan sebagai jurnal internasional. Yang berikutnya, alamat jurnal itu bisa ditelusuri secara daring. Artinya, alamatnya jelas pada saat kita search, itu bisa kita temukan. Ya, alamatnya bisa ditemukan. Yang berikutnya, editorial board itu dapat ditelusuri secara daring. Lalu, apabila jurnal tersebut memiliki 2 versi, yaitu versi cetak dan versi online, maka tidak terjadi perbedaan di dalam editorial board-nya antara yang cetak dan yang daringnya. Berikutnya, yang ke-11 ya. Proses review dilakukan dengan baik dan benar. Artinya, paper yang masuk itu melalui proses review, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa review juga dilakukan dengan baik dan benar.
Apabila teman-teman submit pada sebuah jurnal dan langsung dinyatakan accepted, berarti dia bukan jurnal internasional. Hati-hati. Memang ini agak sedikit repot ya. Kita mengalami dulu baru kita tahu bahwa dia tidak internasional. Tapi itulah dia syaratnya. Bahkan di syarat kenaikan pangkat bagi dosen akan diminta proses korespondensinya. Apabila Bapak Ibu dosen tidak mampu memperlihatkan proses korespondensi, maka nanti berkasnya tidak akan diakui. Bahkan untuk kenaikan pangkat lektor kepala dan guru besar, itu proses korespondensinya juga harus memuat review terkait konten atau terkait materi. Bukan hanya proses review terkait tata bahasa. Di sini yang harus hati-hati. Maka semakin baik jurnalnya, proses reviewnya akan semakin baik juga. Ya. Dan yang terakhir, yang menjadi syarat kriteria jurnal internasional adalah jumlah artikel dalam setiap penerbitan itu wajar dan format tampilan tidak berubah-ubah. Apa maksudnya wajar? Nah, di sini terkadang jurnal itu ada yang terbit, sekali terbit itu 5 artikel, 10 artikel, 20 artikel, 40 artikel, bahkan ada yang sampai lebih 100 artikel setiap kali terbit. Nah, kita harus hati-hati. Perhatikan, pada saat sekali terbit 10 artikel, maka kita cek apakah setiap dia terbit konsisten 10 artikel, atau mungkin bolehlah dia lebih dikit atau kurang dikit. Itu berarti wajar. Tuh. Atau mungkin ada jurnal yang sekali terbit 100 artikel, 100 artikel, 100 artikel, 100 artikel. Apakah itu wajar? Masih wajar apabila proses review atau jumlah reviewernya memungkinkan. Hati-hati, memungkinkan. Kalaulah sekali terbit 100 artikel, berarti mereka harus memiliki jumlah reviewer minimal 100 orang, atau bahkan lebih. Ingat bahwa satu artikel sebaiknya direview oleh 2 reviewer. Bisa teman-teman pahamin ya, dalam hal ini jangan sampai terjebak. Jadi bukan masalah berapa banyak jumlah sekali terbit, namun yang harus diperhatikan adalah tingkat kewajarannya. Wajar nggak dia terbit dengan jumlah paper sebanyak itu bila dibandingkan dengan reviewernya? Itu ya, teman-teman, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, dan teman-teman mahasiswa. Begitulah tadi kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah jurnal agar dikatakan sebagai jurnal internasional. Oke, semuanya. Untuk video ini, sampai sini dulu. Kita akan bahas terkait info-info penting lainnya, terutama dalam bidang akademik, pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.